Saya Rizky Faira dengan NIM 210301177. Di sini saya akan membahas apa itu agroforestry tipe agrosilvopastoral, bagaimana taksonomi komponen penyusunnya, serta kegunaan tipe agroforestry tersebut. Mohon disimak video penjelasannya. Sebelum kita mengenal apa itu agroforestry tipe agrosilvopastoral, terlebih dahulu kita mengetahui definisi agroforestry itu sendiri. Menurut Sani et al. 2024, agroforestry adalah sistem budidaya yang menggabungkan tanaman pertanian dan kehutanan seperti pepohonan di satu lahan yang sama. Sistem agroforestry ini dapat menciptakan keseimbangan ekologi yang lebih baik, kestabilan ekonomi, peningkatan kesejahteraan petani, dan tingkat kesinambungan antara budaya dan pengetahuan petani yang lebih tinggi. Komponen utama dan yang harus ada dalam setiap sistem agroforestry adalah tanaman hutan atau pepohonan. Tanaman hutan ini dapat dipadukan dengan tanaman pertanian atau yang biasa disebut dengan agrisilvicultura, tanaman pakan ternak silvopastoral, tanaman pertanian sekaligus pakan ternak agrosilvopastoral, peternakan laba madu apikultural, tanaman pertanian sekaligus pemeliharaan ikan agroaquaforestry. Yang akan dibahas di sini adalah agroforestry tipe agrosilvopastoral. Agrosilvopastoral adalah suatu sistem pertanian yang menggabungkan kegiatan pertanian, agro, kehutanan silvo, dan peternakan pastoral secara terpadu dalam satu lahan. Dalam sistem ini, tanaman pertanian, pohon-pohon, dan hewan ternak dipelihara bersama-sama dalam satu pola yang dapat saling mendukung dan menguntungkan. Naungan diciptakan oleh dedaunan dan cabang pohon yang menyerap sebagian sinar matahari. Dengan demikian, tanaman pertanian di bawah pohon mendapatkan perlindungan dari sinar matahari langsung yang dapat membantu mengurangi penguapan air dari tanah dan mengurangi tekanan pada tanaman tersebut. Tanaman hutan yang cocok ditanam untuk sistem agrosilvopastoral adalah jenis pohon kayu keras seperti jati, mahoni, akasia, atau sengon. Tanaman pangan seperti jagung, kacang-kacangan, dan ubi jalar cocok untuk ditanam di antara barisan pohon. Mereka dapat memberikan hasil yang baik tanpa mengganggu pertumbuhan pohon. Peternakan dalam sistem agrosilvopastoral dapat berupa berbagai jenis ternak, seperti sapi, unggas, dan kambing yang diusahakan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui penjualan produk ternak seperti daging, susu, dan telur. Selain itu, peternakan juga dapat memperbaiki struktur tanah melalui aplikasi pupuk organik yang dihasilkan oleh kotoran hewan ternak. Agrosilvopastoral memiliki ciri komponen yang menyusunnya yaitu pertanian, kehutanan, dan peternakan dalam satu sistem yang berkelanjutan dalam satu area yang sama. Sistem agrosilvopastoral memiliki struktur bertingkat dengan beberapa lapisan vegetasi. Ini termasuk pohon-pohon penutup kanopi, tanaman pertanian di lapisan tengah, dan rumput atau tanaman pakan ternak di lapisan bawah. Dalam jurnal Gusti et al. 2022 disebutkan bahwa terdapat berbagai pola agrosilvopastoral yang dapat diterapkan petani. Pada lahan yang ditanami tanaman pertanian dan tanaman pohon, dipelihara juga ternak, sapi, dan kuda. Mereka memanfaatkan lahan pertanian untuk dijadikan tempat pemeliharaan ternak-ternaknya. Ternak yang berada di lahan pertanian tersebut dipelihara dengan cara diikat dan dicarikan makanannya. Petani tidak melepaskan ternak tersebut untuk mencari makanan sendiri karena akan merusak tanaman yang sedang ditanam. Tanaman yang digunakan dalam pola agrosilvopastoral ditanam secara teratur dan secara acak. Jenis tanaman tahunan berkayu ditanam sepanjang batas kebun untuk dijadikan batas lahan yang dimiliki petani di desa Samaraya. Sedangkan tanaman pangan ditanam di antara lorong-lorong yang dibentuk oleh pagar tanaman tahunan berkayu atau biasa disebut alley cropping. Dalam jurnal tersebut juga disebutkan bahwa kelapa merupakan tanaman tahunan berkayu yang mendominasi pada lahan pertanian di Desa Sumaraya, Kecamatan Langowan Timur. Tanaman berkayu lainnya yaitu mahoni, cempaka, nantu, kayu besi, pinus, cengkeh, dan durian. Jenis tanaman pangan yang paling banyak ditanam yaitu jagung, kemudian ubi jalar, ubi kayu, cabai rawit, bawang merah, kacang, dan talas. Dari 7 jenis tanaman pertanian tersebut, 2 diantaranya menggunakan pola tanam acak yaitu cabai rawit dan bawang merah. Selain itu terdapat pula jenis ternak yang dipelihara di desa tersebut yaitu sapi dan kuda.
Terdapat beberapa kelebihan agroforestry tipe agrosilvopastoral. Yang pertama yaitu, hewan ternak yang dipelihara di lahan pertanian dimanfaatkan para petani untuk mengangkut hasil panen. Yang kedua, hewan ternak dalam lahan ini bisa mendapat naungan di bawah pohon, dan kotoran dari ternak dapat dijadikan pupuk organik yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Yang ketiga, para petani dapat memanen hasil lebih dibandingkan lahan dengan tanaman sejenis atau monokultur, sehingga petani tidak hanya bergantung pada satu jenis tanaman saja. Terdapat beberapa kekurangan agroforestry tipe agrosilvopastoral, yaitu yang pertama, petani harus memiliki tenaga kerja yang lebih untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan karena mengingat lahan dalam agrosilvopastoral memiliki lebih dari satu komponen penyusun. Yang kedua, dengan beragamnya jenis tanaman dan hewan ternak yang ada membuat persaingan antara jenis tanaman untuk mendapatkan sumber hara yang dibutuhkan. Hewan ternak juga bisa menjadi hama bagi tanaman bila tidak diawasi dengan benar. Agrosilvopastoral adalah salah satu dari sistem agroforestry dengan tujuan untuk memperoleh berbagai produk dan jasa. Produk yang dihasilkan berupa kayu, tanaman semusim, dan daging ternak. Berdasarkan literatur Ferdiansyah et al. 2022.